Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Masih ingat dengan saya Ibu Ella, seperti ini penampakannya. Ibu Ella yang belakangan ini merangkap profesi sebagai YouTuber, dosen rasa YouTuber, karena semua materi-materi saya dari kelas ini ya, itu banyak saya download ke YouTube. Ini juga akan saya download ke YouTube. Eh, tapi sebelum saya masuk ke materi dan kuliah, saya mau bahas. Jadi saya mau menyampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama saya mau tanya, apakah kalian semua sehat-sehat? Apakah kalian semua aman? Mungkin kalian sebagian sudah banyak yang pulang kampung atau pulang ke rumah orang tua masing-masing. Nggak boleh mudik ya, kalau harus kalian pulang harus dari kemarin-kemarin. Nah, yang saya mau tanya adalah kalau kalian punya masalah, misalnya dengan jaringan, tidak bisa mengakses kuliah tepat waktu, tolong saya dijapri supaya kita bisa cari jalan keluarnya bersama-sama. Karena jangan sampai ada masalah jaringan, kalian tidak sampaikan atau tidak cukup kuotanya, kalau kalian tidak punya uang buat beli kuota, terus kau tidak sampaikan, terus kau tidak kuliah, terus kau bicara belakang. Ya jangan dong. Jadi yang kau bilang, wah mana kehadiran universitas untuk kita ya? Banyak kok. Cuman saya nggak tahu kalian sudah tahu nggak tentang itu. Jadi Unhas itu ada berbagai bantuan, FEB juga ada. Cuma ya itu apa saya pikir-pikir, jangan sampai di kelas ini masih ada yang belum tahu soal itu. Karena banyak mahasiswa itu yang sudah mulai diberikan bantuan dari fakultas dan dari universitas. Nah, terutama yang bidik misi. Nah, tapi kalau kalian bukan ada anak bidik misi, tapi merasa perlu dibantu, silahkan japri saya, nanti saya coba bantu hubungkan ke fakultas. Atau kalau memang saya bisa bantu secara pribadi, saya akan bantu secara pribadi. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian ada yang kesusahan untuk beli kuota, atau misalnya lagi sakit, terutama kalau kalian di kosan, terus sendirian, terus sakit, tolong sampaikan japri ke saya, nggak usah malu-malu. Nanti kalau apa yang saya bisa bantu, saya akan coba bantu. Oke? Itu satu. Uh, yang kedua, uh, ya jadi tadi saya bilang, apa namanya, belakangan ini saya merasa menjadi dosen sekaligus YouTuber karena semua materi kuliahku hampir semuanya kecuali beberapa kelas saya Zoom itu karena keterbatasannya, namanya kita sekarang situasinya bencana. Ini kita sedang mengalami bencana, ada badai yang tidak kelihatan bernama virus corona. Nah, eh, jadi kita harus mengalami kesusahan. Susah ya, enggak terlalu enak ternyata kuliah online. Kalian, saya enggak tahu. Menurut saya sih di asumsiku ada dua tipe mahasiswa atau tiga lah. Mahasiswa yang pertama yang betul-betul perhatikan jadwal kuliah, dia perhatikan absen, dia ikuti mata kuliahnya, dia nonton YouTube-nya dosennya, atau dia ikut Zoom dan lain-lain. Ya itu yang ideal. Satu yang setengah-setengah. Ya, kadang-kadang rajin, kadang-kadang nonton YouTube-nya, kadang-kadang tidak. Terus ada pasti jenis ketiga itu yang sama sekali masa bodoh. Dan saya tahu di kelas ini saya masih bisa ingat yang mana-mana saja orangnya. Kentara gitu. Kan kalau dosen itu kalau di kelas kita tandai aja tuh mukamu. Tapi kalau sekarang ya. Tapi seperti ya yang saya bilang ke semua kelas-kelas saya yang lain, saya akan berusaha kasih yang terbaik. Kalau lihat ini, Prof. Osman dalam masa tuanya, dia berusaha kasih kok yang terbaik, dia tulis tangan. Bayangkan kok, karena dia mau sekali sampaikan, dia mau sekali ajar kok, dia tulis tangan ini ya. 13 halaman. Dalam keterbatasannya sebagai profesor, dia mau terus mengajar kalian, maka dia bikin ini. Makanya kita harus hargai dan kita berusaha pelajari dengan baik, oke? Nah, itu. Jadi, maksud saya karena ya namanya kita sekarang dalam situasi seperti ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya lah ya belajar online. Kita berusaha saya secara maksimal gitu. Kalau saya di kelas lain yang saya lakukan secara mandiri ya, kebanyakan saya ngajar lewat streaming YouTube. Jadi saya bikin video seperti ini, saya bicara sendiri, kemudian saya upload ke YouTube, kemudian pada saat kuliah saya membuka sesi tanya jawab dengan harapan mahasiswaku akan tanya jawab begitu. Tapi ya beda kelas, beda mahasiswa, beda respon juga. Ada kelas yang semua mahasiswanya nonton. Ada kelas yang wah, mahasiswanya 30, yang view YouTube-nya cuma 17. Nah, itu kentara itu. Tapi eh apa ya, menurut saya sih karena sekarang memang situasinya sedang bencana, kita tidak bisa
Maksudnya ya pasti berat untuk kita maintain standar seperti biasanya, tapi artinya kita berusaha yang terbaik. Saya berusaha yang terbaik, kalian juga berusaha yang terbaik begitu. Untuk yang betul-betul berusaha mengikuti kuliahnya supaya betul-betul tetap bisa belajar walaupun kondisi lagi susah seperti ini, saya acungkan jempol. Good for you. Kamu mahasiswa yang sudah apa namanya, dewasa dan bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri, dan itu ya tanganlah good. Yang malas-malas ya, you know who you are lah. Kan kita dewasa, Mi. Kok nggak mau tahu? Tahu, Sami. Dari jam paksa, kok mau lulus kek, tidak kek. Kok mau punya integrasi kek, kok punya respect terhadap dirimu sendiri atau tidak. Kembali ke kau. Saya tuh selalu berpikir, itu orang-orang yang saya suka bilang di kelas juga, itu orang-orang yang setelah dia kerja, dia bilang, tidak ada guna-gunanya itu semua yang saya pelajari di kampus. Itu karena dia tidak belajar baik-baik. Dia tidak tahu apa yang dia pelajari di kampus. Dia sudah lupa semuanya, dia tidak bisa carinya. Anyway, ya 6 menit nih saya ngomong macam-macam, jadi itu ya. Nah sekarang, seperti yang saya sudah bilang tadi, ini Prof. Osman sudah tulis tangan untuk kita, untuk kalian. Jadi marilah kita bahas tawa. Oke, jadi kita hari ini akan belajar model jaringan. Minggu lalu ini ya, harusnya kita belajar model jaringan. Jadi, learning outcome-nya adalah kita memahami router terpendek, kemudian kita menggunakan algoritma pohon rentang minimal, dan menggambarkan arus maksimal. Nah, ada dua yang kita mau pelajari ini hari. Yang pertama adalah masalah rute terpendek, kemudian yang kedua adalah masalah pohon rentang minimal. Nah, ini yang ada beberapa di antara kalian yang sudah sempat kerja dan kirim ke saya. Saya acungkan jempol. Satu orang, dua orang, sudah. Nah, masalah rute terpendek adalah penerapan jaringan yang tujuannya itu adalah untuk menentukan rute terpendek atau jalur terpendek atau path antara pasangan noda. Pasangan noda itu maksudnya jadi ini ada suatu masalah. Jadi intinya kita mau menyelesaikan mengirimkan barang dari satu titik sampai ke titik lain begitu. Nah, jadi contohnya ini Prof langsung kasih contohnya. Ada BSW Construction Company memiliki beberapa proyek konstruksi. Jadi BSW ini punya beberapa proyek konstruksi. Jadi dia punya kantor pusat, terus dia punya titik-titik konstruksi yang harus dia lakukan di 3 wilayah. Nah, lokasi konstruksi ditempatkan sejauh 50 km dari kantor pusat BSW. Banyak perjalanan harian yang membawa para karyawan, peralatan, perlengkapan ke dan dari lokasi konstruksi di mana biaya yang berhubungan dengan kegiatan transportasi adalah besar. Jadi, ceritanya ini ada kantor pusat. Terus dari kantor, coba ada kok di nanti saya beli whiteboard. Jadi, ada whiteboardnya anakku. Sudah mah dapat whiteboard. Nah, saya cari whiteboard tadi, sudah dapat whiteboard. Terus saya baru sadar, hello, pakai PowerPoint dong, atau Word. Ella, canggih sedikit itu Ella. Oke. Buka dulu PowerPoint-nya. PowerPoint-nya. Kenapa PowerPoint-nya tidak mau terbuka? Oke, jadi ceritanya ini ada perusahaan konstruksi BSW Construction. Nah, terus jadi dia bilang, draw, ini kita bisa draw di sini. Halo, mana cara pilih warna? Nah, jadi ini BSW di sini dia punya kantor pusat, ini di sini, ini kantor pusat. Ini ya BSW, ini BSW. Terus dia itu punya konstruksi di 3 wilayah ceritanya. Ini ada gambar ya, tapi ini sudah dalam noda, jadi saya ini mau saja dulu. Nah, kemudian dari satu titik ini, dari kantor pusat ini, dia mau bawa ke ke lokasi 1, 2, 3. Yang dia mau bawa ke sini tiap hari adalah karyawan, peralatan, dan perlengkapan. Jadi ada karyawan, jadi semua karyawan, perlengkapan, dan peralatan itu selalu kumpul di kantornya BSW di sini. Nah, kemudian jadi mungkin dia kan punya 3 proyek. Nah, daripada satu proyek itu dibelikan masing-masing semennya, batunya apa semua. Jadi itu semua barang-barang dari berbagai supplier diantarnya ke kantor pusat sini.
diantar semua kantor pusat. Nah, dari ini terus karyawan juga ngumpul di sini. Nah, nanti itu semua barang-barang diantar ke 3 lokasi ini. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian apa dibilang di sini? Di mana biaya yang berhubungan. Nah, jadi biayanya itu sangat besar, adalah besar, itu semua biaya transportasinya. Nah, alternatif perjalanan antara lokasi kantor digambarkan sebagai berikut. Jadi ini noda 1, node-nya itu adalah bundarannya. Node 1 ini adalah kantor pusat BSW. Panjang setiap noda tidak harus proporsional dengan jarak perjalanan. Makanya ini 4, tapi kenapa lebih pendek dari 2? Ya itu makanya catatannya panjang setiap dari satu noda dari satu titik ke titik lain itu tidak. Yang dia gambarkan sini ceritanya anggap saja proporsional. Nah, kemudian dari misalnya kayak ini tuh panjangnya ini 4, masa 4 kayak lebih pendek dari 2, masa 2 kayak mau sama panjang dengan 5, lebih panjang dia dari 6 ya. Makanya dibilang sini ya, catatan panjang setiap noda tidak harus proporsional dengan jarak perjalanan. Algoritma rute terpendek untuk BSW. Kantor pusat BSW adalah noda 1. Jadi ini noda 1 dan untuk menentukan jarak terpendek antara noda 1 ke setiap noda lainnya sebagai berikut. Rute-rute terpendek berikut dapat diidentifikasikan untuk jaringan BSW sebagai berikut. Jadi, kita sudah punya tadi gambarnya. Nah, sekarang noda dari jarak 1 ke 2 adalah kita bisa dari 1 ke 3 dulu baru ke 2. Itu jaraknya 13, 10 tambah 3, 13. Nah, kalau kita mau ke 3, itu 1, 3, itu jaraknya 10. Kemudian dari 1 ke 4, itu bisa 1, 3, 5, 4. Kalau dari 1 ke 5, 1, 3, 5. Dari 1 ke 6, 1, 3, 5, 6. Dari 1 ke 7, 1, 3, 5, 6, 7. Begitu. Nah, prosedur ini dapat digunakan untuk mencari rute terpendek dari noda 1 ke setiap noda lainnya dalam jaringan. Jadi langkah pertama adalah belikan label permanen OS. OS pada noda 1, OS pada noda 1, angka 0 menunjukkan bahwa jarak dari noda 1 ke noda itu sendiri. Jadi dari 1 ke 1 ya 1. Adalah dan S menunjukkan noda ini adalah awal. Jadi S ini start. Jadi 0 jarak dari 1 ke 1, kemudian S adalah startnya. Langkah kedua, hitung label sementara untuk noda-noda yang dapat dari noda 1, yang dapat dicapai langsung dari noda 1. Angka pertama adalah jarak langsung dari noda ke noda yang sedang dicari. Anda sebut bagian dari label ini sebagai nilai jarak. Jadi ini adalah nilai jaraknya. Angka kedua dalam setiap label Anda sebut nilai noda sebelumnya menunjukkan rute noda sebelumnya dari noda 1 ke noda yang sedang dicari. Sebab itu dalam langkah ini noda nilai yang dapat dicapai langsung dari noda 1. Kemudian langkah kedua, identifikasi noda berlabel sementara dengan nilai jarak tersebut dan nyatakan noda itu sebagai label permanen. Bila semua noda berlabel permanen, teruskan ke langkah 5. Perhatikan noda-noda tersisa yang tidak berlabel permanen dan dapat dicapai langsung dari label permanen baru yang diidentifikasikan dalam langkah 3. Hitung label permanen sementara itu untuk noda sebagai berikut. Jika noda yang sedang dicari memiliki label sementara, tambahkan nilai jarak noda berlabel permanen ke jarak langsung. Mami habis waktuku.